Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas ujian semester mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Harum, SPD, MPD. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu saya sendiri Iklima, kemudian ada rekan-rekan saya, Novi Safitri N, Ismunandar, Dewi Marlina, Fani Samolani, dan Desi Ratnasari. Nah, di sini kami diminta untuk mengembangkan ide usaha yang nantinya akan kami tuangkan ke dalam bentuk BMC atau Business Model Canvas. Nah, kelompok kami sendiri di sini mengangkat usaha onde-onde Mejiku Hibiniu. Nah, Business Model Canvas atau BMC ialah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan kita pahami dengan mudah. Model ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Adapun latar belakang bisnis yaitu hal yang melatar belakangi kami sehingga memilih usaha onde-onde ialah tentu saja yang pertama karena kami suka dengan jajan khas daerah ini. Dan juga kami ingin mencoba berkreasi dengan memasukkan unsur kebaruan di dalam usaha kami ini, yaitu dengan memberikan isian yang berbeda dari biasanya. Nah, selanjutnya alasan pemilihan nama. Alasan kami mengapa menamakan usaha kami onde-onde Mejiku Hibiniu yaitu, nah biasanya onde-onde ialah ciri khasnya berwarna putih dan hijau saja. Nah, kami di sini memberikan nama onde-onde Mejiku Hibiniu karena kami akan menyajikan onde-onde dalam beberapa variasi warna seperti layaknya warna pelangi. Baik, selanjutnya yaitu untuk bisnis model kanvasnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Nah, saya persilakan kepada rekan-rekan saya untuk menjelaskan lebih detail mengenai bisnis model kanvas yang telah kami buat. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan bisnis model kanvas dari produk kami. Yang pertama yaitu customer segment atau segmen pelanggan, yaitu target pasar customer dari produk kami. Yaitu yang pertama, kami menargetkan keluarga kita sendiri yang berasal dari kalangan umur. Yang kedua, masyarakat umum. Dan yang ketiga, orang-orang yang aktif di sosial media. Nah, selanjutnya value proposition atau proposisi nilai, yaitu apa saja yang menjadi nilai dari produk buatan kami. Nah, nilai dari produk kami yaitu yang pertama, kemasan yang berbentuk box yang unik. Kedua, tentu saja produk kami itu halal dan sehat. Yang ketiga, kita menerima pesan antar alamat. Dan yang terakhir, tentu saja kita menawarkan keunikan rasa yang beragam seperti rasa keju mozzarella, coklat, matcha, dan selai stroberi. Nah, bagian ketiga itu channel atau saluran. Di sini kami akan mempromosikan produk kami melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Dan kami juga akan menyebarkan selebaran brosur kepada teman yang ada di sekitar kami dan kepada keluarga terdekat. Nah, di sini untuk customer relationship atau kemitraan pelanggan, kami melakukan penjualan secara offline maupun online. Bisa juga nanti pembeli memesan secara online melalui chat dan kami siap mengantarkan kepada pembeli. Dan juga kemitraannya, kami akan bekerjasama dengan reseller yang siap untuk menjadi mitra kami. Harus pendapatannya itu kami dapatkan dari hasil penjualan produk kami. Nah, array resources atau sumber daya utama. Nah, dalam sumber daya utama ini, kami mengambil sumber daya manusia atau SDM. Seperti yang kita ketahui bahwa tentunya dalam pembuatan produknya atau makanannya, tentunya kita membutuhkan tenaga atau sumber daya manusia seperti karyawan.
Selanjutnya yaitu modal. Nah, di sini mengapa kami memasukkan modal sebagai sumber daya utama? Tentunya dikarenakan sebuah usaha tidak akan berjalan tanpa adanya modal. Yang selanjutnya yaitu bahan baku. Di sini tentunya kami membutuhkan bahan baku dalam sumber utama dalam pembuatan makanan, karena tentunya bahan baku ini salah satu sumber daya utama. Tanpa bahan baku suatu makanan tidak dapat kita buat. Untuk aktivitas atau aktivitas utama. Nah, di sini aktivitas utama yang kami ambil yaitu pembelian bahan atau membeli bahan pokok utama yang berkualitas baik. Selanjutnya yang kedua yaitu pengolahan bahan. Nah, bahan untuk pembuatan makanan atau produknya tentunya kita akan olah terlebih dahulu sebelum dipasarkan. Kemudian pengemasan. Nah, pengemasan di sini tentunya kita dalam proses penjualan ini tentunya kita terlebih dahulu mengemas sebelum diproduksikan. Selanjutnya yang terakhir yaitu pemasaran. Nah, di sini pemasaran tentunya dalam suatu usaha tidak akan laris jika tidak adanya pemasaran atau menjual konsumen ke produk lainnya. Poin berikutnya yaitu ke partner atau mitra utama. Nah, ada 5 poin yang akan menjadi mitra utama kami. Yang pertama, rumah kemasan di mana tempat untuk mengelola atau proses pembuatan onde-onde yang akan menjadi bisnis model kanvas kami. Yang kedua, jasa logistik merupakan jasa pengiriman barang. Yang ketiga, pemasok bahan baku atau sering disebut dengan supplier yang akan menjual bahan mentah untuk dikelola. Yang keempat, marketplace yang akan menjadi penghubung antar penjual dan pembeli. Dan yang terakhir, komunitas. Poin selanjutnya itu cost struktur atau struktur biaya. Yang pertama, ada biaya pembelian bahan yang akan digunakan dalam pembelian bahan onde-onde. Yang kedua, biaya pembelian alat untuk pembelian setiap alat yang dibutuhkan baik dalam proses pemasaran, pembuatan, dan lain-lain. Yang ketiga, biaya listrik dan air. Dan yang keempat, biaya promosi dan sosialisasi. Biaya ini terfokus pada proses pemasaran nantinya untuk mempromosikan produk tersebut. Nah, untuk itu saya akan membahas 2 pembahasan. Yang pertama adalah strategi mendapatkan customer. Nah, tentunya dalam mendapatkan customer kita harus mempunyai strategi terlebih dahulu. Apa sih strateginya? Nah, yang pertama adalah membuat akun sosial media khusus. Nah, tentunya media sosial bisa dikatakan tempat promosi bisnis online paling menjanjikan. Kenapa demikian? Sebab ada jutaan orang yang aktif menggunakan media sosial setiap harinya, seperti menggunakan WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah memasang iklan. Nah, itu tadi tujuan dari pembuatan akun sosial media tadi itu yakni memasang iklan di dalamnya. Nah, yang ketiga adalah bekerja sama dengan beberapa marketplace seperti Shopee dan Lazada. Nah, kemudian pembahasan yang kedua kita akan membahas cara mempertahankan customer. Nah, cara mempertahankan customer ini yang pertama adalah aktif di sosial media. Tentunya dalam mempertahankan customer ini kita harus aktif di sosial media, harus online di sosial media. Nah, kemudian berinteraksi dengan para followers dan juga customer. Tentunya interaksi itu sangat penting dalam menjalin suatu komunikasi dengan customer kita atau pelanggan-pelanggan kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah memberikan pelayanan yang memuaskan. Tentunya pelayanan ini adalah pelayanan yang sangat penting dalam mempertahankan customer kita, karena ketika kita tidak memberikan pelayanan yang baik, maka para customer kita akan pergi begitu saja. Nah, kemudian yang keempat adalah mempertahankan kualitas produk dengan baik sesuai dengan harga. Nah, baik, itulah tadi penjelasan mengenai bisnis model kanvas yang telah kami buat dan mengenai ide usaha yang telah kami kembangkan. Semoga dapat bermanfaat bagi diri kami pribadi dan juga dapat bermanfaat bagi orang lain.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.